Oke, kita sekarang masuk ke part 2 dari parallax effects. Yang di part 1 kan kayak gini nih ya part 1. Jadi pergerakan parallax cuma dibuatnya dengan perpindahan position per layernya. Basic idea, basic prinsip dari parallax kan image yang berada di paling depan akan bergerak lebih cepat dibanding image yang ada di paling belakang. Jika kita berpindah bergeser ke kiri atau ke kanan, image yang berubah di paling jauh akan bergerak lebih lambat dibanding yang paling dekat dengan mata kita. Jadi seperti ini kalau yang kita buat manual. Jadi dengan prinsip itu kita bikin yang layer paling depan bergerak lebih cepat dibanding layer yang paling belakang. Sehingga terjadi semacam efek parallax jadinya pada saat perubahan sudut pandang. Oke, ini bisa terjadi seperti aslinya kalau kita taruh di compositionnya itu kamera. Jadi posisinya kita atur. Kalau yang sekarang ini kan posisinya semua dalam posisi jarak pandang yang sama sebenarnya di layernya. Karena layer ini environmentnya itu 2D. Jadi cuma ada pergerakan kiri ke kanan sama ke atas ke bawah X dan Y. Jadi maju ke depan ke belakangnya nggak ada kalau yang layering ini. Ini yang saya tunjuk di atas ininya nggak aktif nih yang segi kubusnya ini. Kalau yang ini diaktifkan, dia akan menjadi layer 3D. Jadi selain ada X dan Y, dia ada Z-nya juga maju ke depan dan ke belakang. Jadi kalau X itu untuk kiri kanan horizontal, Y itu untuk atas bawah vertikal, sedangkan Z itu untuk ke depan dan ke belakang. Gitu. Jadi kalau ini diaktifkan nih, kubusnya dia langsung berubah menjadi environment 3D. Nah, tinggal diatur aja tuh posisinya. Misalnya seperti di gambar ini, yang background yang hijau, yang blur itu kan harusnya paling belakang. Di depannya itu ada pohon, di depannya lagi ada daun, baru di depannya lagi ada burung. Tinggal kita posisikan aja seperti itu, seperti yang situasi aslinya. Udah selesai diposisikan seperti itu, jaraknya yang berbeda, kita gerakin kameranya. Nah, makanya otomatis dia akan berubah tuh. Pergerakannya seperti apa yang terjadi pergerakan di sekarang ini. Dia nggak perlu menggerakkan layernya lagi. Oke, kita coba ya. Oh, ini udah ada, balikin dulu. Saya duplicate dulu. Jadi flat, ini posisinya semua saya buang. Oke, ini kalau dilihat dari custom view nggak akan berubah karena posisinya cuma X, Y, Z, X dan Y aja, jadi nggak ada environment 3D. Nah, saya maksud tadi, ini kalau misalnya tampilan 3D yang nggak keluar, di bawahnya ada tulisan toggle switch. Toggle switchnya bisa diklik. Seperti ini, nah dia akan ada pilihannya nih, kubusnya. Tinggal kita aktifkan aja. Sinyal pertama ini, saya rename dulu deh, ini burung. Ini tuh daun ya, daun. Bawahnya ini pohon. Yang bawahnya lagi backgroundnya, ya background aja namanya. Oke. Nah, kalau ini saya aktifkan, nah lihat, kalau nggak aktif posisinya cuma 2, X dan Y, X dan Y. Kalau saya aktifin,
Jadi X, Y, dan Z. Sama rotasinya juga gitu. Saya tutup ya, coba saya buka transformnya. Saya hilangkan kubusnya, rotasinya cuma satu. Pada saat diaktifkan 3D environment-nya ini, 3D layer, rotasinya menjadi 3, X, Y, Z. Scale pun jadi ada 3, scale X, Y, dan scale Z. Ya, tuh. Nah, setelah semuanya diaktifkan seperti ini, kita bisa melihat view dari macam-macam angle. Ini sekarang kan aktif kamera, berarti kamera yang mainnya. Bisa dilihat kalau di frontnya itu sama aja depan, kamera left dia dari kiri. Nah, ini kan semua layarnya bertumpuk dalam satu garis. Kalau yang tadi 2D environment tadi kita dalam satu garis, sebenarnya semua numpuk dalam satu position jarak pandang yang sama. Nah, kalau kita pindah ini, kita pindahin ke custom view, dan kita pindahin seperti ini. Dan kita rubah positioningnya sesuai dengan situasi aslinya. Backgroundnya otomatis kan jauh di belakang, ya kan, jauh di belakang kalau background biasanya. Dan pohon ini ada di belakangnya daun, sinilah ya, ini jauhan lagi, ini ada di belakang daun. Oke, daunnya ada di belakangnya lagi, burung ada di depan sedikit. Nah, seperti itu. Kita balikin lagi. Nah, setelah ini dipindah-pindah jaraknya, kan otomatis semua image yang menjauh dari mata kita kan akan mengecil kan, kalau yang mendekat membesar, gitu kan logikanya. Jadi kalau misalnya ini dipindahin ke aktif kamera, nah seperti ini jadinya, karena backgroundnya saya mundurin ke belakang, otomatis semua benda yang menjauh dari pandangan akan mengecil. Nah, biar gambarnya nggak ada sisi kosongnya, ada black areanya, saya scaling lagi. Jangan di bukan burung, backgroundnya saya scaling lagi memenuhi layar. Boleh ya, lebih dikit juga nggak apa-apa. Pohonnya juga scalingnya besarin, jangan posisinya tetap pada posisi yang udah kita rubah tadi, tapi scalingnya kita berubah. Kalau posisinya agak lari, benerin kayak yang awal tadi, sini kira-kira. Daun sama scalingnya di adjust lagi. Oke. Kalau burung nggak saya pindahin tadi posisinya, berarti kan scalingnya nggak akan berubah, sama aja dia, jadi nggak usah dirubah. Setelah dari sini kita lihat nih, dengan scaling yang sesuai dengan bentuk yang asli, tapi posisinya udah kita adjust sesuai dengan jarak. Burung paling depan, di belakangnya daun, belakangnya lagi pohon, belakangnya lagi background. Oke. Tinggal kita insert kamera, insert layer new kamera, pilih ini, yang lain gak usah dirubah, yang ininya kita ganti presetnya 50 mm. Ini kalau yang 50 mm preset itu nggak akan berubah jarak pandangnya, tetap seperti yang kita buat tuh. Kalau udah diaktifkan 3D layernya, berarti pergerakan kamera akan mempengaruhi semua. Saya buka di kameranya, saya pindah-pindah rotationnya tuh, semuanya kan ikut tuh. Misalnya dimajuin ke depan, position Z, terus diputar tuh, dia kan menjadi seperti ini. Jadi seperti ini dia pergerakannya, mengikuti dari kamera.
Oke. Nah, sekarang tinggal kalau kamera itu berarti kan free dia, nggak ada titik tengahnya. Biar kamera itu punya titik tengah, jadi dia nggak akan lari dari titik itu. eh, kita kasih layer satu lagi. Kayak misalnya gini, misalnya kita megang kamera dengan tongsis. Kemanapun kita pindahkan arah kamera, dia akan mengarah ke yang megang tongsisnya kan. Jadi nggak akan berubah kemana-mana. Nah, kita kasih titik tengahnya kamera. Pakai layer null object. Null object ini jangan lupa diaktifkan juga 3D layering-nya. 3D layering ini kita taruh di tengah aja. Di tengah di antara image itu. Nah, dimundurin Z-nya jadi dia letaknya di tengah. Kalau dilihat dari sebelah kiri itu, nah ini objek di sini. Burung ada di depan. Ini kan kameranya nih. Arah kamera ke arah burung. Di belakangnya ada pohon. Di belakangnya ada ini daun, ini pohon, ini background. Nah, si null object ini kita taruhnya di tengah-tengah jarak antara image-nya aja. Misalnya kita taruhnya di pohon misalnya. Bebas sih penentuan titik tengah itu bebas, tapi saya suka di tengah biar parallax-nya kelihatan. Udah selesai, kita balikin lagi ke aktif kamera. Nah, gini caranya. Biar kameranya itu attach, terkunci di null object, kamera ini harus kita parent. Jadi di parent ke null object. Parent link itu artinya kita mengunci pergerakan kamera mengikuti layer yang kita tunjuk. Misalnya kamera saya ambil ininya nih parent, kan ada tulisan parent dan link. Kalau nggak ada, kita kliknya di sini cari di compositionnya, klik yang ada garis-garis ini, aktifkan nih kolom parent link, aktifkan itu kalau nggak ada. Kalau udah ada ya langsung aja. Ada dua cara. Pertama dengan klik yang di bawah ada putaran tali ini, klik tahan, drag ke layer yang mau kita tentuin. Misalnya ini null object 1. Selepas. Atau juga saya dulu bisa caranya dengan yang klik ininya, milih layernya. Yang mana? Jadi bisa dua cara. Yang mana caranya bebas. Yang pertama tadi klik ini, drag ke sini. Kalau udah seperti ini null objeknya akan menjadi acuannya kamera. Jadi kemanapun si null objek bergerak, saya kasih contoh, objek bergerak begini, nah tuh seperti itu jadi. Kameranya mengikuti pergerakan null. Tuh. Kita nggak bikin lagi posisi per layer satu-satu kayak yang tutorial yang part 1 tadi. Karena kita menggerakkan kamera, ini lebih real pergerakannya. Misalnya ini posisinya saya keluarin juga. Rotasinya saya keyframe di awal. Di ending frame saya kasih zoom ke depan. Tapi geser ke kanan misalnya. Yang ini awalnya saya geser ke kiri. Ini langsung bergerak parallax ya. Apalagi kalau ditambah rotation. Misalnya ini -5 saya kasih awalnya. Nah, kalau ini backgroundnya terlihat ada sisi hitamnya, scaling lagi aja. Scaling lagi aja biar nutupin. Nah, tuh, jadi nggak ada lagi. Terus di sini putar lagi. Sisi kanannya, paling nggak usah di scaling, geser aja kanan dikit. Kanan dikit. Nah, itu jadi efek parallax dengan pergerakan yang real, kameranya bergerak.
Kalau ini nggak ngarang pergerakan, jadinya seperti ini memang karena posisi yang menentukan yang mana yang lebih cepat, yang mana yang lebih lambat. Yang di depan otomatis lebih cepat pergerakannya. Burung lihat pergerakannya lebih cepat dibanding yang belakang. Hmm. Setelah ini nanti kita bisa animate lagi layer per layer ya, tapi sampai sini dulu. Nanti ada part 3-nya kita animate image yang ada di layernya. Sekarang kan dia nggak animate, yang bergerak cuma kameranya aja. Jadi paralaksnya itu kelihatan banget. Yang paling depan bergerak lebih cepat dibanding yang paling belakang. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian untuk yang part kedua ini. Silakan mencoba untuk latihan.